Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa'azza jundah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran dan mendapatkan hikmah-hikmahnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada serial ke-99, masih di surat Ali Imran, kita akan baca dan tadaburi ayat 165 sampai 167. Seperti biasa, sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, apakah ada waktu kamu ditimpa suatu malapetaka padahal kamu telah menang 2 kali? Kamu berkata, dari manakah ini? Katakanlah, dia adalah dari sisi diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan apapun yang menimpa kamu pada hari bertemu 2 angkatan itu adalah dengan izin Allah, supaya dia membuktikan siapa orang yang beriman. Dan supaya dibuktikannya pula orang yang munafik, dikatakan orang kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah atau pertahankanlah. Mereka menjawab, kalau kami tahu berperang, niscaya kami telah menurutkan kamu. Pada hari itu mereka lebih dekat kepada kufur daripada kepada iman. Mereka katakan apa yang tidak ada dalam hati mereka, dan Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan. Yaitu mereka berkata kepada kawan-kawannya sambil mundur, kalau mereka tahu menuruti kita, tidaklah mereka akan terbunuh. Katakanlah, kalau begitu cobalah tolak maut itu dari diri kamu, jika memang kamu orang-orang yang benar. Para pemirsa, masih pada tema tentang konsep kematian dan juga tentang kekalahan. Maka ini kembali pada kekecewaan sebagian umat Islam tentang kekalahan pada perang Uhud. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini Buya Hamka sendiri di dalam ayat-ayat ini tidak memberikan subjudul. Kita memberikannya bagaimana menyikapi musibah. Musibah kekalahan dalam bentuk apapun. Kekalahan dalam bentuk peperangan seperti ini. Kekalahan dalam peristiwa politik. Kekalahan dalam peristiwa ekonomi. Misalnya kita terus-terusan menjadi konsumen, sementara produsennya bukan kita. Kekalahan dalam bentuk sosial budaya, tidak menjadi trendsetter, kebanyakan kita menjadi follower, itu adalah jenis-jenis kekalahan dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapinya? Maka yang pertama adalah di sini pada ayat 165 dikatakan yaitu musibah. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Maka ini sama dengan musibah seperti itu sebelumnya. Ya, baik menimpa kita atau menimpa orang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada satu hal yang menarik ya, bahwa apa yang kita timpa pada hari ini atau sebelumnya dari hal-hal yang tidak mengenakkan kita, sebelumnya kita sudah pernah, tapi kita lupa sisi yang lain bahwa kita juga mendapatkan sebaliknya. Mohon maaf kalau kita kecurigaan, ada kerusakan, kehilangan, maka itu tentu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah pernah terjadi. Tapi yang kita lupakan adalah sebaliknya. Selain musibah kehilangan, nah ada hal yang baik kita dapat, tapi tidak kita ingat.
Selain musibah misalnya kerusakan, kita dapat benda baru. Tapi kita juga tidak ingat itu. Pada musibah ini, maka ketika disebut qad asabtum mithlaiha, maka kultum ana hadza, maka seolah-olah ini dari mana ini kok bisa kalah? Padahal kita sudah menang secara uang, kita menang secara kekuatan militer, kita menang dari macam-macam misalnya dalam beberapa event apapun. Persaingan politik, persaingan ekonomi, persaingan militer seperti yang sekarang terjadi di mana-mana. Perperangan yang terjadi di mana-mana. Maka hitung-hitungannya tidak seperti itu. Ya, pada faktanya mohon maaf ya. Peristiwa politik yang sekarang terjadi, yang kita bisa lihat antara yang terjadi di Palestina. Misalnya, berapa sih luasnya Gaza? Gaza itu kan kecil. Lebih kecil dari kota Depok. Ya, sangat kecil sekali. Tapi kemudian kenapa memerlukan waktu 2 tahun? Bahkan sampai sekarang belum selesai. Pimpinan-pimpinan yang mereka anggap teroris, padahal mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan, belum bisa diselesaikan. Mereka belum bisa disebut sebagai berhasil mengalahkan. Tapi mungkin kalau itu terjadi di negara yang sangat luas, bisa jadi tidak seperti itu. Cukup memerlukan waktu 1 jam, 2 hari, 3 hari untuk membunuh tokoh-tokoh pentingnya. Nah ini kan, itu bukan masalah tempat, bukan masalah waktu, bukan masalah musibah, tapi juga adalah semuanya adalah kembali kepada Allah. Maka sebenarnya ketika persepsi itu ada dalam diri kita, Allah kembalikan, qul huwa min indi anfusikum. Yang ada problem itu diri kalian sendiri sebenarnya. Perspektif kita, saya dapat musibah. Sekarang saya dapat itu. Dan mengatakan, anna hadza, loh kok bisa ya? Saya sudah belajar kok gagal. Saya sudah punya ini kok enggak berhasil. Saya anaknya ini kok enggak bisa, kok enggak dihormati. Anna hadza, kita sombong. Padahal sebenarnya Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Sebenarnya itu di diri kamu sendiri penyebabnya. Nah ini yang kita salah paham, bukan berarti dari kamu, bukan dari Allah ya. Nah dalam memahami konsep tentang takdir dan menerima ini, insya Allah kita akan lanjutkan para pemirsa setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, maka ketika Allah menyebutkan di ayat selanjutnya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fabiidznillah. Jadi jangan lupa bahwa tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau dalam serial atau drama atau sinetron romantis kan seolah-olah seorang lelaki ketemu perempuan itu ada peristiwa dramatis. Padahal itu Allah yang ngatur. Kita tidak tahu. Peristiwa perjodohan itu sama juga peristiwa kematian. Allah yang mengaturnya. Peristiwa pertemuan antara pasukan Badar yang dikirim dari Mekah itu sebagai tindak lanjut skenario yang Allah sudah mainkan bahwa keinginan umat Islam itu mereka akan mengambil hak mereka yang dirampas dari 70 orang, maka cukup membawa 300-an orang karena akan menang dengan 70. Tapi Allah nggak mau gitu. Skenarionya adalah 300 orang ini bukan melawan 70 tapi melawan 1000 orang. Nah, sama dengan perang Uhud juga begitu. 1000 orang keluar, skenario Allah 300 orangnya lemah iman, balik mereka, tersisa 700. Dan kemudian pada saat yang pertama harusnya sudah menang, close. Karena 50 orang di atas itu memanai dan mereka menang. Tapi ketika Khalid bin Walid meninggalkan mereka, mereka memutar. Dan mereka dipesankan untuk tetap berada di atasnya. Mereka menyelisih perintah Rasul. Itu juga bagian dari takdir Allah. Maka kemenangan yang disebut, baik di perang Badar ataupun di perang Uhud, fabiidznillah. Waliya'lamal mu'minin. Supaya Allah juga menunjukkan, waliya'lama itu bukan berarti Allah mengetahui. Allah menunjukkan siapa orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang memiliki loyalitas kepada Allah. Karena sebagaimana sebelumnya kita pelajari, ada orang-orang yang ada pesan. Jangan menjadi orang kafir, seperti orang kafir. Loh, kok ada perintah seperti itu? Ya karena keimanan seorang mukmin itu tidak serta-merta tiba-tiba sempurna sebagaimana bulan purnama bulat. Ada prosesnya. Dan di antara yang mematangkan proses itu ya peristiwa-peristiwa ini. Maka musibah itu, menyikapi musibah itu tentu dengan kesabaran. Tapi kalau kita
menelaah itu dan menjalaninya dengan baik, peristiwa itu pada hakikatnya sesungguhnya adalah peristiwa mematangkan keimanan seseorang. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu kalau mencintai seseorang, ibtalahum. Idza ahaba abdan ibtalahum. Allah jika mencintai hambanya, Allah uji dia. Karena ujian itu akan menaikkan pemeringkatannya. Dalam dunia pendidikan juga, ujian itu pertanda akan naik level. Ujian akhir, namanya ujian akhir, itu pertanda akan pindah level. Nah, ujian tengah semester itu pertanda dia masih di tengah. Ujian akhir semester dia akan pindah semester. Ujian akhir tingkat akan naik tingkat. Ujian akhir dia menyelesaikan di level itu. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu apa? Waliya'lamal mu'minin, supaya diketahui hakikat dan sesungguhnya iman dari seorang yang beriman. Nah, tujuan kedua ada di ayat 167. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Kalau tadi di ayat 166 disebut waliya'lamal mu'minin sebagai subjek. Karena iman itu kalau sudah melekat, dia mau digebukin kayak apa, tetaplah dia beriman. Emas dalam bentuk batangan, dalam bentuk cincin, dalam bentuk kalung, dalam bentuk apapun namanya tetap emas. Seorang mukmin menjadi orang miskin, rakyat jelata, menjadi pejabat, menjadi pedagang, menjadi olahragawan, seniman, lawyer, apapun profesinya akan diketahui sebagai seorang mukmin yang emas tadi itu. Tapi berbeda dengan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi bukan waliya'lamal munafiqin, tapi waliya'lamal ladzina nafaqu, dengan menggunakan yaitu kata kerja, supaya Allah menunjukkan kepada kita alladzina nafaqu, yaitu orang-orang yang berlaku nifak di masa lalu. Ini juga sama. Orang-orang itu ada peluang untuk bertaubat. Jika mereka tidak mau, maka mereka tidak akan bisa mengubah dirinya sehingga nanti menjadi al-munafiqin. Dan Allah akan sebut, ya, kita nanti akan sampai di ayat itu di surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik, mereka sudah menjadi subjek. Tapi di sini Allah tidak menyebut subjek, karena yang dibenci oleh Allah adalah perilaku mereka, yaitu kemunafikan. Apa saja sifat mereka yang ditonjolkan pada ayat ini? Nah, kita baca. Siapa mereka? Qila lahum ta'alau. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ayo qatilu fisabilillah. Ayo berjuang. Awid fau, atau bertahan, jangan melarikan diri. Ya Allah. Mereka mengatakan apa? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nahum. Kalau kami ini tahu perang, lattaba'nakum, pasti kami ikut kamu. Ya kan kamu tahu sendiri, saya ini kan kidal, nggak bisa megang pedang. Udah saya di sini aja lah. Nah, kan kamu tahu sendiri, saya itu nggak bisa jalan. Kalau jalan itu terjatuh-jatuh. Kalau saya jalannya normal, pasti saya ikut perang. Ada apologi, ada alasan yang dibuat supaya mereka nggak berangkat perang. Orang munafik itu begitu. Jadi kalau dalam masa perjuangan, orang-orang munafik itu nggak mau berjuang. Dan mereka mengatakan, kalau di ayat lain disebut ya, surat Al-Ahzab misalnya, inna buyutana aurah, rumah kami itu tidak ada laki-lakinya. Ya emang yang sedang berjuang itu rumahnya ada laki-lakinya. Rumah kami itu tidak ada pintunya yang bisa dikunci. Emang yang lain pintunya bisa dikunci. Kan sama. Kalau si A berjuang, maka harusnya saya juga berjuang. Ya, kondisi dia tidak lebih baik dari saya dan kondisinya tidak lebih baik dari dia. Makanya alasan ini sebaiknya, kalau seandainya kami bisa berperang, tahu ilmunya, kami pasti berangkat, ikuti kamu. Lah, orang yang berangkat itu memang semuanya adalah orang terlatih, kan tidak. Nah, ini berarti alasan pertama yang dibuat. Nah, Allah menyebut ini nih. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Allah menyebut mereka itu lebih dekat kepada kekufuran. Kenapa? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan apa yang ada di mulutnya tidak sama dengan apa yang di dalam hatinya. Nah, ini maka yang orang munafik ini Buya Hamka menyebutnya adalah, artinya nifak itu kan lubang di bawah tanah. Ya, menyerupai wajah hidup. Jadi ada keluar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan ya itulah munafik.
tidak bisa ditebak dan tidak bisa nampak karena ada di bawah tanah. Nah, apa ciri-ciri orang munafik berikutnya yang dideskripsikan Allah di 168? Para pemirsa bersabar dulu ya, kita akan sambung setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, di ayat 168, ayat yang kita tadabburi di segmen terakhir ini, Allah menyebutkan ciri lain mereka, yaitu orang yang mengatakan kepada saudara mereka, kalau seandainya orang-orang itu mau dengar kita, tidak pergi perang, mereka pasti nggak mati. Ini kan luar biasa, kan kembali seperti halnya sebelumnya. Ciri-ciri orang-orang yang kafir adalah orang yang tidak menerima kenyataan, tidak menerima kebenaran, termasuk kenyataan hidup. Maka orang munafik juga melakukan itu. Sekalipun mereka mengaku muslim, sholat, membayar zakat juga, tapi orang-orang ini kenapa disebut munafik? Orang-orang ini kenapa disebut lemah iman? Karena dikatakan di 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Yaitu mereka itu melakukan qa'adu, sambil mundur. Saya gambarin ya, 1.000 orang, lalu Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi, ini Buya Hamka menyebut di sini, dalangnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, menyusun kata-katanya pandai sekali, ya, sehingga memprovokasi. Kamu ngapain di sini, konyol kita kalau perang. Udahlah pulang aja, di rumah enak dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga berhasil memprovokasi 300 orang. Nah, sambil mundur, mereka mengatakan, karena lau ata'una, kalau orang-orang itu mau dengar kata saya, kata kita, makutilu, mereka nggak akan mati. Nah, ini ciri orang munafik adalah mereka akan merasa benar terhadap kesalahan yang kita lakukan, dan mereka akan merasa berjasa terhadap prestasi yang akan kita raih. Itu ciri orang munafik tuh. Karena saya juga ngalami itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam tanda kutip saya dianggap berhasil, sukses oleh dia, dia akan mengatakan gini, ya ente sukses kan karena saya, dulu kan saya begini. Oh, ternyata dia menganggap dia punya andil pada kesuksesan yang Allah berikan kepada kita. It's no problem, tidak ada masalah. Ya, kita juga enjoy aja, kita nggak rugi kalau kita iyain. Tapi yang menjadi problem adalah, makanya itu Allah sebutkan yang kedua, ya, lau ata'una ma kutilu. Kalau kamu nggak, kalau mereka itu dengar apa kata kita, ya mereka nggak akan terbunuh. Nah, ini penyakitnya yang kedua. Kalau yang pertama tadi sih mungkin kita akan lega. Tapi misalnya yang kedua disebutkan, misalnya kita investasi proyek A, kemudian dia merasa bahwa harusnya kamu nggak di situ. Lalu kemudian investasi itu flop, bangkrut. Dia akan mengatakan gini, tuh kan, apa kata saya, kan dulu udah saya bilang, jangan investasi begitu. Nah, itu ciri-ciri salah satu teman yang tidak setia itu, orang munafik. Harusnya dia besarkan kita, ya udahlah, ini namanya juga bisnis, insya Allah nanti akan bangkit. Dia kasih support. Apalagi dalam banyak keputusan harian kita yang kita alami, kalau tidak sesuai dengan harapan, dia akan mengatakan begitu. Coba dengar kata saya. Jadi ibaratnya adalah pahlawan kesiangan. Jadi kalau ada sebuah proses kesuksesan, dia merasa punya andil. Kalau ada dalam sebuah proses itu menemui jalan buntu atau kegagalan, dia merasa apa kata saya, apa gue bilang, coba nurut kata-kata saya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Lau ata'una ma kutilu. Kalau mereka itu taat kepada kami, mereka mendengarkan apa kata kami, mereka pasti nggak terbunuh. Masya Allah, ini sok tahu banget ya. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Maka ditantang, ayo coba kamu tolak maut itu kalau memang akan datang kepada kamu. Nggak bisa. Ya. Manusia tidak akan bisa menolak kematiannya. Sekalipun dia mungkin sekaya Qarun, menyewa bodyguard hebat, tapi namanya kematian akan datang. Sehebat apapun orang bisa pakar kesehatan, dia udah hati-hati menjaga pola hidup biar sehat, olahraga, keseimbangan makan, istirahatnya juga bagus. Apakah ada jaminan orang seperti ini tidak akan mati? Ya pasti mati. Apakah ada jaminan dia hidup pada angka dan usia tertentu? Juga tidak. Oh kalau gitu Ustaz,
Kita boleh ya makan sembarangan ya, rebahan terus ya. Itu juga jangan. Jadi kita ada pada sisi moderat. Nah, ini kan Allah ingin menggambarkan betapa buruknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini menjadi benalu dalam perjuangan. Dan kita ambil take lesson penting. Setidaknya ada 2 poin para pemirsa. Yang pertama, menghadapi musibah itu teorinya memang tidak berubah, sabar. Tapi yang paling penting dari teori sabar itu adalah kita mengingat sebaliknya. Maksudnya, kalau kita kehilangan, kita juga pernah mendapatkan. Kalau kita rugi, kita juga pernah untung. Kalau kita jatuh, kita juga pernah berlari. Ya, itu yang kurang dari kita. Pada saat mendapat musibah, kita lupa bahwa kita mendapatkan nikmat. Kalau gigi saya sakit, gigi saya itu pernah enak. Kalau penglihatan saya nggak tajam, saya pernah punya penglihatan tajam. Kalau pendengaran kita sakit, kita bisa mendengar juga pernah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lihat negatif sesungguhnya adalah wa min indi anfusikum. Perspektif dari diri kita. Dan itu yang akan menyulitkan. Adanya ujian dari Allah itu untuk mengungkap diri kita itu siapa. Waliya'lamal mu'minin, dan juga sebaliknya waliya'lamal ladzina nafaqu. Dan kenapa itu yang diungkap adalah orang-orang munafik dalam bentuk kata kerja, karena orang munafik pun diberi kesempatan untuk bertaubat. Lesson learn ketiga sebagai oleh-oleh yang kita bawa pulang, sifat orang munafik yang disebut di sini 2. Yang pertama, kalau mereka diajak berjuang, mereka mencari jalan untuk mencegah keterlibatan. Ini orang tidak berpikir kontributif, tapi eksploitatif. Ada perjuangan, nggak menguntungkan, nehi, saya nggak mau. Dengan mengatakan apa? Saya kalau terjun di dunia ini, tahu ilmunya, saya pasti ikut. Karena saya nggak ada ilmunya, ya udahlah maaf, saya nggak ikut. Padahal dia sebenarnya tidak mau berjuang, cari solusi. Yang lain, jangan saya. Cari orang lain, saya nggak bisa di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pada diri kita kesuksesan, dia merasa punya andil. Kalau ada pada diri kita kegagalan atau sesuatu yang tidak ideal, dia akan merasa, tuh kan kamu nggak dengar apa kata saya. Itu adalah orang-orang munafik, dan orang-orang munafik seperti ini jangan pernah kita pelihara sifatnya dalam diri kita, dan juga jangan pernah orang ini menularkan pada orang-orang lain karena akan mengganggu perjuangan kita. Karena kita punya misi menjadi pemimpin peradaban dengan mencerdaskan diri kita dan lingkungan sekitar kita, juga mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.